Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Huspa Inesi BP 20160006. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah, nomor BP 20160023. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Damri BP 20160016. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorena Putasari, nomor BP 20160015. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, BP 20160005. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizatul Nadila, BP 20160024. Di sini saya sebagai pemateri. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang luas permukaan spesifik. Di sini saya selaku moderator izinkan saya membacakan submateri yang akan kami bawakan pada kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua pengertian dari luas permukaan spesifik, yang ketiga rumus menentukan luas permukaan, dan yang keempat metode menentukan luas permukaan. Kita masuk subbab materi yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Dalla Valle, ilmu partikel dituangkan dalam mikromeretik, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Oke, lanjut. Pentingnya mengetahui ukuran partikel di bidang farmasi. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka, karena sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika. Ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Ketika secara teknologi, sekarang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. Ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kesediaan emulasi, dan suspensi. Misalnya, ukuran partikel memegang peran dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi, sehingga melihat ukuran partikel, maka suspensi dibagi menjadi dua tipe, yaitu suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granula. Oke, selanjutnya yaitu pengertian luas permukaan spesifik. Permukaan dari suatu material padat merupakan batas antara material padat disebut dengan daerah di sekelilingnya, baik berupa cairan, gas, atau padatan lainnya. Setiap material memiliki luas daerah permukaan yang berbeda-beda. Keberadaan poros dari material padatan tersebut mempengaruhi besar luas permukaan dari material padat tersebut. Luas permukaan dari suatu material merupakan faktor yang penting dari karakteristik material tersebut. Luas permukaan dari suatu material padat yang digunakan dalam suatu proses dapat mempengaruhi beberapa hal dari proses tersebut. Baiklah, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya luas permukaan pada suatu material, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu aktivitas dari katalis. Yang kedua, kecepatan sementara terhidrasi. Yang ketiga,
kapasitas adsorpsi dari pemurni air, dan yang keempat, kapasitas adsorben yang digunakan untuk proses gas sweetening. Adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan komponen tertentu ke permukaan zat padat yang menyerap. Molekul-molekul pada zat padat atau zat cair mempunyai gaya dalam keadaan tidak seimbang, di mana gaya kohesi cenderung lebih besar daripada gaya adesi. Ketidakseimbangan gaya-gaya tersebut menyebabkan zat padat atau zat cair tersebut cenderung menarik zat-zat lain atau zat yang bersentuhan pada permukaannya. Fenomena konsentrasi zat pada permukaan padatan atau cairan disebut dengan fase teradsorb, dan sedangkan zat yang menyerap atau menariknya disebut adsorben. Selanjutnya, jenis-jenis adsorpsi. Berdasarkan interaksi molekuler antara permukaan adsorben dengan adsorbat, adsorpsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, adsorpsi fisik. Adsorpsi fisik merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Adsorpsi ini terjadi apabila suatu adsorbat dialirkan pada permukaan adsorben yang bersih. Yang kedua, adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kovalen dan ion antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang kuat hingga lapisan yang terbentuk adalah lapisan monolayer. Baiklah, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi daya absorpsi. Yang pertama, ada jenis adsorbat. Bagian A-nya ukuran molekul adsorbat. Nah, pada ukuran molekul yang sesuai merupakan hal yang penting agar proses absorpsi dapat terjadi. Karena molekul-molekul yang dapat diabsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil atau sama dengan diameter pori absorban. Bagian keduanya ada kepolaran zat. Apabila berdiameter sama, molekul-molekul polar yang lebih kuat diabsorpsi daripada molekul-molekul yang kurang polar. Molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan molekul-molekul yang kurang polar yang telah lebih dahulu terabsorpsi. Yang kedua ada karakteristik absorben. Bagian A-nya ada kemurnian absorben. Sebagai zat yang digunakan untuk mengabsorpsi, maka absorben yang lebih murni lebih diinginkan karena memiliki kemampuan absorpsi yang lebih baik. Bagian B-nya ada luas permukaan dan volume pori absorben. Jumlah molekul absorbat yang terabsorb meningkat dengan bertambahnya luas permukaan dan volume pori absorben. Dalam proses absorpsi, seringkali absorben diberikan perlakuan awal untuk meningkatkan luas permukaannya, seperti karena luas permukaan absorben merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses absorpsi. Kemudian yang ketiga ada temperatur. Proses absorpsi adalah proses eksotermis. Berarti, peningkatan temperatur pada tekanan yang tetap akan mengurangi jumlah senyawa yang terabsorpsi. Yang keempat ada tekanan absorbat. Pada absorpsi fisika, jumlah zat yang diabsorpsi akan bertambah dengan menaikkan tekanan absorbat. Sebaliknya, pada absorpsi kimia, jumlah zat yang diabsorpsi akan berkurang dengan menaikkan tekanan absorbat. Selanjutnya kesetimbangan absorpsi. Pada saat fluida yang mengandung absorbat dikontrakkan dengan padatan absorben, molekul-molekul adsorbat berpindah dari fluida ke padatan sampai konsentrasi absorbat dialirkan. Fluida berada dalam keadaan setimbang dengan absorbat yang terabsorb dalam padatan adsorben. Data kesetimbangan absorben yang dihasilkan pada temperatur konstan bisa disebut absorpsi isotermis, di mana terdapat hubungan antara jumlah zat yang terabsorb per unit massa, padatan, dan tekanan gas absorbatnya. Absorpsi isotermis dapat dihitung dengan mengukur tekanan absorbat pada saat awal atau sebelum terjadi kesetimbangan dan pada saat terjadi kesetimbangan. 3. Rumus menentukan luas permukaan. Rumus luas permukaan spesifik. Luas permukaan spesifik merupakan luas permukaan persatuan volume atau SV, yaitu SV
sama dengan luas permukaan per volume partikel. Dengan rumus E nova D kuadrat per E nova V D pangkat 3 sama dengan OVA S per OVA VD. Luas permukaan persatuan berat yaitu SW sama dengan SV per rho. Dari dua persamaan di atas, SW sama dengan OVA S per rho, OVA VD VS. Jika permukaannya bulat, SW sama dengan 6 per rho D VS. Yang keempat yaitu metode menentukan luas permukaan. Yang pertama, metode adsorpsi. Berdasarkan rumus BET, yaitu rho per V, rho O kurang rho, sama dengan 1 per VM tambah B kurang 1 rho per VMBPO. Dengan keterangan V yaitu volume gas dalam kurung cm kubik yang diabsorpsi per tekanan atau rho. Rho O yaitu tekanan uap jenuh dari nitrogen yang dijernihkan. B konstanta perbedaan panas adsorpsi dengan panas pencairan. 2. Metode permeabilitas. Berdasarkan rumus Paschal, V sama dengan Pi D pangkat 4 delta rho dikali T per 1/8 inch. Seterusnya, persamaan Cosenzi-Kármán diturunkan dari Paschal menjadi V dalam kurung A NSW kuadrat dikali delta rho dikali TKI dikali epsilon pangkat 3 atau 1 dikurang epsilon kuadrat. Baiklah Ibu dan teman-teman, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.